Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tausiah ini. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin. Sebelumnya, Allah menciptakan makhluk pertama, yaitu Ars. Karena sebelum Ars diciptakan, tidak ada zat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Lalu Allah menciptakan makhluk yang pertama, dan itulah yang paling besar, yaitu Ars. Tapi para ulama akidah mengatakan bahwa makhluk pertama diciptakan adalah Ars, kemudian kolam. Dan Allah berfirman kepada kolam, catatlah segala sesuatu yang akan terjadi dan yang akan terjadi sampai hari kiamat. Lalu kolam mencatat semua takdir. Lalu kolam berhenti menulis dikarenakan tinta telah kering. Maka catatan itu diletakkan di Lauhil Mahfuz. Dan Allah pun memerintahkan kepada malaikat untuk menjaganya. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi, diawali dengan hari Ahad, Minggu, dan diakhiri Jumat. Hanya 6 hari. Selesai keduanya di hari Jumat, yaitu langit dan bumi. Dan Allah juga akan menghancurkan di hari Jumat, karena kiamat akan terjadi di hari kiamat, di hari Jumat. Kemudian Allah menciptakan yang lainnya, seperti gunung, sungai, dan lain-lain. Kemudian Allah menciptakan malaikat. Setelah menciptakan malaikat, Allah lalu menciptakan jin. Jin inilah yang pertama kali menghuni bumi. Tetapi karena jin ini memang disifatkan oleh Allah lebih banyak merusak dibandingkan dengan baik, maka terjadilah kerusakan di muka bumi. Akhirnya Allah pilih jin yang paling soleh, yaitu bernama Azazil. Itu kilasan yang cerita kita di tausiah pertama kemarin. Banyak sekali pendapat para ahli dalam mentafsirkan penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Namun kita tidak bisa untuk memvonis akan penafsirannya. Jika kita bilang benar atau salah, tentu kita seharusnya mengalami akan masa itu. Di sini perlunya kita berterima kasih, dikarenakan mereka, para ahli, telah melakukan perjalanan panjang dalam mentafsirkan akan hal ini. Kita hanya bisa membandingkan akan masing-masing pendapat untuk mencari persamaan yang bisa menyamai akan penafsirannya. Lagi-lagi kita hidup di zaman yang sangat jauh dalam perjalanan usia dunia. Semoga ini bisa menjadi iktibar bagi kita dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita sebagai umat muslim. Hadis tentang penciptaan alam, yaitu yang pertama dari hadis riwayat Ahmad nomor hadis 23.536. Wahai sekalian umat manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu satu atau Esa. Nenek moyangmu juga satu. Kamu semua berasal dari Adam, sedangkan Adam itu berasal dari tanah. Itu dari hadis riwayat Ahmad. Lalu ada juga hadis riwayat Ahmad juga nomor 22.978. Wahai sekalian umat manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu satu. Nenek moyangmu juga satu. Ketahuilah tidak ada kelebihan bangsa Arab terhadap bangsa selain Arab atau Ajam.
Dan tidak ada kelebihan bangsa lain, Ajam tadi, terhadap bangsa Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah, kulit putih terhadap kulit hitam. Tidak ada kelebihan yang berkulit hitam dengan yang kulit merah atau putih, kecuali dengan takwanya. Itu dari hadis riwayat Ahmad nomor 22.978, diterjemahkan oleh pesan-pesan kemanusiaan dari Arafah, yaitu dari Islam NU. Berdasarkan ayat Al-Quran seputar penciptaan Nabi Adam alaihissalam, di dalam Al-Quran disebutkan ayat-ayat yang menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Berikut ayat-ayat tersebut. Pertama, itu dalam surah Al-Furqan ayat 54. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basar. Dan Dia, Allah, yang menciptakan manusia dari air. Faja'alahu nasaban wa sikhra. Lalu Dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musahharah. Wa kana rabbuka qadira. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Yang kedua, itu dari surah Ali Imran ayat 59. Inna masala Isa indallaha kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa bagi Allah seperti penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Lalu khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Dia menciptakan dari tanah, Allah tadi, kemudian Dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Yang ketiga, berdasarkan surah Shad ayat 71, bunyinya, Isqala rabbuka lil malaikah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Inni khaliqum basaram min tin. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Itu surah Shad ayat 71. Yang keempat, berdasarkan dari firman Allah, yaitu surah Ar-Rahman ayat ke-14, bunyinya, Khalaqal insana min shalsalin kal fakhar. Dia, Allah, menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Itu dari Ar-Rahman ayat ke-14. Lalu ada yang terakhir itu dari surah Al-Quran, dari surah Al-Hijr, yaitu ayat 26. Walaqad khalaqnal insan. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, min salsalim min hama'im masnun, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Itu penciptaan Nabi Adam alaihissalam berdasarkan ayat-ayat dari Al-Quran. Kemudian dalam Qasas Al-Anbiya karya Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari segenggam tanah yang diambil oleh malaikat dari seluruh muka bumi. Hal tersebut disandarkan pada riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad dan Sahih Al-Jami' dari Yahya dan Muhammad bin Ja'far, dari Auf, dari Qasamah bin Zuhair, dari Abu Musa, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari segenggam tanah
yang diambil oleh malaikat dari seluruh muka bumi. Maka keturunan Adam pun masing-masing terlahir sesuai dengan jenis tanah tersebut. Di antara mereka ada yang berkulit putih, berkulit merah, berkulit hitam, atau campuran antara warna-warni tadi, yaitu putih, merah, dan hitam. Di antara mereka ada yang bersifat buruk dan ada juga yang bersifat baik. Di antara mereka juga ada yang lembut, ada juga yang keras, dan ada yang campuran keduanya, lembut dan keras. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. At-Tirmizi menyebutkan bahwa hadis tersebut termasuk kategori hadis Hasan Sahih. Maksudnya Hasan Sahih merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang memenuhi kriteria hadis Sahih. Namun terdapat jalur lain yang bernilai hasan sesuai dengan rumusan dari Al-Tirmizi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Ta'ala menciptakan jasad atau tubuh Nabi Adam dari beberapa potongan dunia atau dari bumi. Kepala Adam terbuat dari tanah Ka'bah. Dada beliau terbuat dari beberapa tanah bumi. Perut beliau terbuat dari tanah Hindia. Kedua tangan beliau terbuat dari tanah bagian timur. Kedua kaki beliau terbuat dari tanah bagian barat. Itu dari karyanya Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Itu dia mengatakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata seperti itu. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunan Abi Daud. Hadatsana Abu Musa al-Ash'ari, menceritakan kepada kami Abu Musa al-Ash'ari berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha khalaqa Adama min qabdah. Itu sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah. Qabadaha min jami'il ardh, dari seluruh bagian bumi. Faja'a banu Adam ala qadril ardh, kemudian anak keturunan Nabi Adam datang dari bagian-bagian bumi tersebut yang diambil tanahnya tadi. Ja'a minhumul ahmar, di antara mereka ada yang berwarna merah kulitnya ya. Wal abyad, warna putih. Wal aswad, warna hitam. Wa baina zalik, di antaranya yaitu hitam, merah, dan putih. Wasahal, yang mudah. Wal khazan, yang sedih. Wal khabis, yang jahat. Wat thayyib, yang baik. Itu dari Nabi. Lalu selanjutnya Allah telah memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengambil sebagian tanah sebagai bahan untuk menjadikan Nabi Adam alaihi salam. Walau bagaimanapun, bumi enggan membenarkan tanahnya diambil, malah bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak rela untuk menyerahkannya karena kebimbangannya seperti yang dibimbangkan oleh para malaikat. Bumi menolak diambil tanahnya untuk dijadikan Nabi Adam. Bumi khawatir Adam akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril kembali setelah mendengar sumpah tersebut. Lalu Allah mengutus pula malaikat Mikail dan kemudian malaikat Israfil. Ini setelah malaikat Mikail gagal juga seperti malaikat Jibril. Kemudian malaikat Mikail kembali ke Allah
Lalu Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk mengambil tanah di bumi, tetapi lagi-lagi ditolak sama bumi dengan sumpahnya. Karena keduanya juga tidak berdaya hendak berbuat apa-apa akibat sumpah yang dibuat oleh bumi. Maka Allah memerintahkan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, untuk melakukan tugas tersebut dan mendesak bumi agar tidak menolak, walaupun bumi bersumpah, karena tugas tersebut dijalankan atas perintah dan nama Allah. Maka Israfil turun ke bumi dan mengatakan yang kedatangannya adalah atas perintah Allah, dan memberi amanah kepada bumi untuk tidak membantah, yang memungkinkan bumi akan mendurhakai Allah, sama seperti iblis nantinya. Akhirnya bumi memberikan tanahnya untuk diambil oleh malaikat Israel. Menurut Ibnu Abbas, tanah bumi dan surga digunakan untuk dijadikan bahan penciptaan Nabi Adam alaihi salam. 1. Tanah Baitul Muqaddis itu ada di Palestina. Itu untuk kepala, sebagai tempat kemuliaan untuk diletakkan otak dan akal. Yang kedua, tanah Bukit Tursina itu ada di negara Mesir. Itu sebagai untuk telinga, sebagai tempat mendengar dan menerima nasihat. Tanah Irak untuk dahi, sebagai tempat sujud kepada Allah. Yang keempat, tanah Aden, yaitu ada di Yaman, untuk muka, sebagai tempat berhias dan kecantikan. Yang kelima, tanah Telaga Al-Kautsar, itu untuk mata, sebagai tempat menarik perhatian. Yang keenam, itu tanah Al-Kautsar, itu untuk gigi, sebagai tempat memanis-manis. Yang ketujuh, tanah Ka'bah atau Mekah. Tangan kanan itu untuk tangan kanan, tanah di Mekah, sebagai tempat mencari nafkah dan bekerja sama. Tanah Paris, Prancis, untuk tangan kiri, sebagai anggota untuk melakukan istinjak. Lalu yang kesembilan, itu tanah Khurasan. Itu ada di wilayah Irak, itu untuk perut, sebagai tempat berlapar. Yang ke-10, tanah Babylon, itu ada di negara Irak. Kelamin, itu untuk kelamin, sebagai organ seks dan tempat bernafsu serta godaan setan. Itu di tanah Babylon. Yang ke-11 itu tanah Tursina, itu ada di negara Mesir, untuk sebagai tulang, yaitu sebagai peneguh manusia atau untuk berdirinya manusia. Yang ke-13 tanah Firdaus, yaitu tanah sorga, itu untuk membuat hati, sebagai tempat keyakinan, keimanan, dan kemauan. Yang 14 yaitu tanah Taif, yaitu ada di Arab Saudi, itu dijadikan untuk lidah, sebagai tempat untuk mengucapkan syahadat, syukur, dan berdoa. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga menuturkan perihal asal usul jasad tubuh Adam, bahwasanya Allah menciptakan kepala Nabi Adam dari tanah Baitul Maqdis, wajah beliau dari tanah sorga, dua telinga dari tanah di Bukit Tursina, dahi beliau dari tanah Irak, gigi beliau dari tanah Telaga Kautsar, tangan kanan beserta jari-jarinya dari tanah Ka'bah, tangan kiri beliau beserta jari-jarinya dari Persia, kedua kaki beliau beserta betisnya berasal dari tanah Hindia, tulang beliau dari tanah pegunungan, aurat beliau berasal dari tanah Babilonia, punggung beliau dari tanah Irak, perut beliau dari tanah Khurasan, sekarang daerah sekitar Iran, hati beliau dari tanah surga Firdaus, lisan beliau dari tanah Taif, kedua mata beliau dari tanah Telaga Haud. Ini dari Ibnu Abbas. Menurut riwayat As-Sudi dari Abu Malik,
dan Abu Soleh, yang keduanya dari Ibnu Abbas dan dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sejumlah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya, malaikat yang membawa tanah dari bumi untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam adalah malaikat maut atau Israel. Dalam tafsir Qusosi karya Sofyan Hadi disebutkan bahwa tanah yang diambil malaikat Israel sebagai bahan baku penciptaan Nabi Adam alaihissalam berasal dari tanah Ka'bah untuk bagian kepala. Ini dari versi dalam tafsir Qusosi ya, karya Sofyan Hadi. Sementara untuk bagian dada diambil dari tanah di seluruh penjuru bumi, tanah dari Hindia untuk perut, tanah dari Masyrik untuk tangan, dan tanah Maghrib untuk kaki. Hal tersebut sebagaimana dikatakan dalam riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Allah Ta'ala menciptakan tubuh Adam dari segala penjuru bumi. Adapun kepalanya dari debunya Ka'bah, dadanya dari segala penjuru bumi, punggungnya juga perutnya dari debunya Hindia, tangannya dari debunya tanah Masyrik, dan kakinya dan dari debunya arah Maghrib. Itu dari macam-macam versi ya yang udah kita bacakan. Kemudian dalam riwayat Wahab bin Manhab disebutkan bahwa tanah yang digunakan menciptakan Nabi Adam alaihissalam berasal dari 7 tempat bumi. Allah Ta'ala menciptakan Adam dari bumi-bumi yang 7. Ini versi 7 dan tidak diketahui sumbernya 7 itu yang mana. Adapun kepalanya dari bumi pertama, lehernya dari bumi kedua, dadanya dari bumi ketiga, tangannya dari bumi keempat, punggungnya dari bumi kelima, paha dan pantatnya dari bumi keenam, dan betisnya dari bumi ketujuh. Tapi sumbernya narasumber tidak menemukan ya, bumi-bumi yang 7 bumi itu di mana. Lalu Allah menyempurnakan. Tubuh Nabi Adam mempunyai 9 rongga atau liang. 7 liang di kepala dan 2 di bawah badan. Yang 7 liang di kepala yaitu 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, 1 mulut. Nah, yang kedua di bagian bawah yaitu 1 dubur dan 1 lagi uretra atau lubang kelamin. 5 panca indera dilengkapi dengan anggota tertentu seperti mata untuk penglihatan, telinga untuk mendengar, hidung untuk pengesanan bau, lidah untuk perasa sebagai asam, asin, dan sebagainya. Ketika Allah menjadikan tubuh Adam, tanah dicampurkan dengan air tawar, asin, dan anyir beserta api dan angin. Kemudian Allah resapkan nur, cahaya, ke dalam tubuh Adam dengan berbagai sifat. Lalu tubuh Adam digenggam dengan genggaman Jabarut dan diletakkan di dalam alam malakut. Tanah itu dicampurkan lagi dengan istilah wewangian dan ramuan dari nur, sifat Allah, dan dirasmi dengan bahrul uluhiyah. Lalu tubuh tersebut dibenamkan dalam kudral izzah, yaitu sifat jalan dan jamal. Lalu disempurnakanlah tubuh tersebut. Waktu kejadian manusia tidak disebutkan berapa lama, walaupun melalui apa cara perhitungan sekalipun, seperti di dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 1. Hal ata adal insan, bukankah pernah datang kepada manusia hidum minad dahri lam yakun say'am maskura, yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Seperti itu. Menurut keterangan para ulama, tubuh Adam diselubungi dalam tempo 120 tahun.
40 tahun di tanah yang kering, 40 tahun lagi di tanah yang basah, dan 40 tahun kemudian itu di tanah yang hitam dan berbau. Dari situ Allah mengubah tubuh Adam dengan rupa kemuliaan dan tertutuplah dari rupa hakikatnya. Karena proses kejadian itu membuat peringkat yang kotor. Tidak heran iblis memandang rendah akan kejadian manusia yang diciptakan dari tanah. Tapi ini sumber rujukannya juga harus jelas ya. Ini dari beberapa media sumber ini membaca seperti ini. Baiklah ya. Lalu masuknya roh. Roh diperintahkan Allah untuk memasuki jasad Adam. Tetapi seperti makhluk lain, roh juga enggan, malas dan segan karena jasad yang seperti batu, karena belum ada nyawanya, seperti batu, nggak mau roh masuk. Dikatakan roh berlegar-legar mengelilingi jasad Adam sambil disaksikan malaikat. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israel memaksa roh memasuki tubuh Nabi Adam alaihi salam. Ia pun memasukkannya ke dalam tubuh dan roh secara perlahan-lahan, masuk hingga ke kepalanya yang mengambil masa 200 tahun. Setelah meresapi ke kepala Adam, maka berfungsilah otak dan tersusunlah urat saraf dengan sempurna. Itu setelah dia di kepala, roh tadi di kepala Nabi Adam. Kepalanya udah sempurna, langsung sempurna karena rohnya masuk. Lalu terjadilah mata dan terus terbuka karena ada nyawanya. Melihat tubuhnya yang masih keras dan malaikat di sekelilingnya. Itu Nabi Adam alaihissalam telah melihat. Tetapi badannya masih kaku dan sekelilingnya para malaikat. Telinga mulai berfungsi dan didengarnya kalimat tasbih para malaikat. Apabila roh tiba di hidung, nih roh udah masuk ke hidung, lalu ia bersin dan mulutnya juga terbuka, artinya mulutnya ngikut terbuka. Seperti itu. Para malaikat itu berkata kun, terus mengucapkan alhamdulillah. Lalu Allah mengajarkan kalimat alhamdulillah kepada Nabi Adam alaihi salam. Pertama kali dan diucapkan Adam. Kemudian roh itu tiba ke dadanya Nabi Adam. Berkeinginan untuk bangun setelah roh itu masuk ke dadanya. Padahal tubuhnya bagian bawah itu masih keras membatu. Ketika itu ditunjukkan sifat manusia yang terburu-buru. Nah, itu sifat manusia. Ketika roh sampai di perut, maka organ dalam dan perut tersusun sempurna karena roh ada di dalamnya. Jadi semuanya bergerak, bersumber semua dari roh. Dan saat itu Adam mulai merasakan lapar. Akhirnya roh meresap ke seluruh tubuh Adam, Nabi Adam, tangan dan kaki, dan berfungsilah dengan sempurna segala darah, daging, tulang, urat saraf, dan kulit. Menurut riwayat, kulit Adam, Nabi Adam, amat baik ketika itu berbanding kulit manusia di kini, dan warnanya masih dapat dilihat di kuku sebagai peringatan kepada keturunan manusia. Terkait penciptaan Nabi Adam alaihissalam, ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa setelah penciptaan Nabi Adam alaihissalam selesai, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk melemparkan sebagian sisa tanah penciptaan tersebut ke neraka dan sebagian lagi ke surga. Hal ini disebut merupakan isyarat bahwa akan ada sebagian manusia yang berasal dari tanah itu yang akan menjadi penghuni surga, sementara sebagian yang lain menjadi penghuni neraka. Nah, seperti itu. Nah, demikianlah
yang dapat disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.